Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصح به أجسادنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الإخوة، hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, musyahidin musyahidat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, marilah senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat karunia yang sampai saat ini masih dicurahkan dan diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada kita. Alhamdulillah, kita baru selesai melakukan salah satu daripada perintah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, melakukan perintah salat, dan kita lakukan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Semoga salat yang baru saja kita lakukan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah jadikan sebagai pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jal li ta'limin nas al-khair, untuk mengajarkan pintu-pintu kebaikan kepada manusia. Ma min khairin illa dallahu sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada satu kebaikan pun melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan. Wa ma min syarrin illa hadzarahu, dan tidak ada satu keburukan pun melainkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada umatnya, menunjukkan agama Islam sudah sempurna, disempurnakan oleh Allah Azza wa Jal. Maka tinggal kewajiban kita adalah mempelajari kebaikan-kebaikan di dalam agama Islam, perintah-perintah di dalam agama Islam, agar kita memahaminya dan kita lakukan, dan juga kita mempelajari tentang pintu-pintu keburukan, larangan-larangan Allah Azza wa Jal, agar kita memahaminya dan meninggalkan sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, di subuh hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal di dalam majlis al-ilm bersama kitab Al-Kabair. Pembahasan yang terakhir yang kita bahas yaitu di bulan Ramadan atau di awal-awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan, Al-Kabiratul Hadiyah wal-Thalathun, Al-Kabiratu Al-Hadiyah wal-Thalathun, yaitu dosa besar yang ke-31, Adamu at-tanazzuh minal bauli, yaitu tidak membersihkan kemaluan setelah buang air. Ini bentuk daripada kabiratun min kabairidz dzunub. Ini poin yang terakhir yang telah kita bahas dan kita sampaikan. Karena seyogyanya seorang muslim selalu menjaga kesucian dirinya, perintah yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, perintah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adamu tanazzuh minal baul, tidak mensucikan atau membersihkan kemaluan setelah buang air kecil, diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan sebuah kisah oleh Nabi, alladzi la yantiqu anil hawa, di mana Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Apalagi Nabi berbicara tentang perkara-perkara yang gaib, yang tersembunyi dari pendengaran manusia, dari pandangan manusia, tentang peristiwa al-alamul barzakh, di mana Nabi SAW menceritakan peristiwa al-alamul barzakh. Ada dua orang yang sedang disiksa oleh Allah Jalla wa'ala, diberikan siksaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan yu'adzaban, dua orang yang sedang berada di dalam kuburan ini, atau dua orang yang pemilik kuburan ini sedang disiksa. Yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin, tapi keduanya disiksa bukan karena perkara yang besar, tapi dosanya besar. Karena terkadang ada perbuatan-perbuatan itu ringan-ringan saja untuk dilakukan, ternyata dia merupakan bagian daripada kabiratun min kabairidz dzunub, di antara dosa-dosa besar. Maka ini yang disebutkan salah satunya oleh Nabi, atau dua di antaranya. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, amma ahaduhuma la yastanzihu minal baul, adapun salah satunya tidak membersihkan kemaluannya setelah dia buang air kecil. Disebutkan oleh Nabi SAW, ini perbuatan yang ringan untuk dilakukan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa ma yu'adzabani fi kabirin, tidaklah mereka disiksa karena perkara yang besar, ringan untuk dilakukan, mudah untuk dilakukan, tapi sebagian meninggalkannya, maka terjerumuslah dia ke dalam abwabul kabair. Ini pembahasan yang terakhir. Maka jadikan pembahasan yang telah kita sampaikan tersebut motivasi agar kita selalu bisa menjaga kesucian diri kita. Allah Azza wa Jal memuji orang-orang yang bisa menjaga kesucian dirinya, mencintai, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai dan menyukai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga Allah menyukai orang-orang yang selalu membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, bertaubat dari dosa-dosa kepada Allah Jalla wa Ala, kemudian membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran atau najis-najis. Dan Allah Jalla wa Ala juga memuji seorang laki-laki di dekat perkampungan Quba. Allah Jalla wa Ala mengatakan,
la takum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. La takum fihi abada, jangan kamu salat di dalam masjid itu atau di tempat itu selama-lamanya. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik sebagai tandingan bagi kaum muslimin disebut dengan masjid dirar. La takum fihi abada, jangan kamu salat di dalamnya selama-lamanya, kata Allah Jalla wa Ala. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang didirikan di atas dasar takwa dari pertama kalinya itu yang lebih berhak kalian salat di dalamnya. Maksudnya Masjid Quba. Para mufassirun mengatakan yang dimaksud dengan perintah itu adalah Masjid Quba. Dan ketika Nabi SAW telah pindah ke pusat kota Madinah, maka Nabi setiap pekannya menyempatkan mengunjungi Masjid Quba, melakukan salat di dalam Masjid Quba yang ada di kota Madinah. Kemudian Allah mengatakan fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Di dalamnya ada seorang laki-laki yang cinta kepada bersuci, menggabungkan dua alat bersuci, al-hajar wal ma, batu dan air, dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka semakin sempurna seorang muslim menjaga kesuciannya, maka semakin dicintai dirinya oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masuk ke dalam dosa besar yang berikutnya, al-kabiratus tsaniyah was thalathun. Dosa besar yang ke-32. Dosa besar yang ke-32, al-kabiratus tsaniyah was thalathun, dosa besar yang ke-32 yaitu al-makkas. Al-makkas maknanya akhdhu amwalin nas bil batil, mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Itu makna secara umum, atau makna asalnya al-makkas adalah mengambil harta manusia dengan cara yang batil, yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang dimaksud oleh penulis di sini adalah memungut pajak atau yang semisal dengannya. Dan tentu dilakukan dengan cara yang batil, dilakukan dengan cara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sebagian dari kalangan ahli ilm telah merincikan hukum pajak ini, ma'asyiral ikhwah, yaitu sesuatu yang betul-betul diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama adalah mengambilnya dengan cara yang batil, dengan cara yang diharamkan, yang disepakati oleh para ulama. Mengambil dengan tidak beraturan atau tidak mendapatkan timbal balik kebaikan-kebaikan dari pajak yang diberikan. Ketika satu negara telah mapan dari sisi keuangan, bagus dari sisi keuangan, kemudian mengambil pungutan pajak, kemudian yang diambil pajak darinya tidak mendapat apapun kebaikan-kebaikan, dan tidak ada al-masalihul ammah, maslahat-maslahat yang didapatkan oleh rakyat dari situ, maka pengambilan dengan cara demikian disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini yang paling utama yang menjadi sasaran, al-makkas, mengambil harta manusia dengan cara yang batil, diantaranya ad-dharibah, memungut pajak tetapi tidak mendapatkan manfaat-manfaat dari pungutan yang diambil tersebut. Yang kedua, ini yang diperselisihkan oleh sebagian dari kalangan ahli ilm, mengambilnya dengan cara aturan-aturan dan yang diambil pajak darinya mendapatkan manfaat-manfaat, mendapat kebaikan-kebaikan, baik kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk hartanya, kebaikan secara kolektif, dirasakan kebaikan-kebaikannya,
Maka sebagian dari kalangan ahli ilm mengatakan apabila satu negara tersebut belum memiliki keuangan yang mapan seutuhnya, kemudian mengambil itu semua agar dia terbantu olehnya dan diambil dengan cara yang beraturan, kemudian rakyat mendapatkan manfaat-manfaat, ada timbal balik kebaikan-kebaikan yang dirasakan, maka sebagian membolehkan. Maka secara terjemah kita artikan mengambil pajak dengan cara yang batil, dengan cara yang diharamkan oleh Allah Taala. Karena kalau dirincikan, maka sebagian dari kalangan ahli ilm secara garis besar seperti yang kita sebutkan tadi, mengambilnya tanpa ada timbal balik, tidak ada manfaat yang didapatkan, tidak ada kebaikan-kebaikan yang didapatkan, dan tidak ada masalih al-ammah yang dikembalikan kepada masyarakat, yang dikembalikan kepada terutama orang-orang yang dipungut pajak darinya. Maka ini hukumnya diharamkan di dalam agama kita, dan ada ancamannya dari Nabi SAW. Tinggal lagi ketika melakukan itu semua demi maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan, kebaikan kembali kepada masyarakat, al-masalihul ammah, maka sebagian dari kalangan ahli ilmu mengatakan ketika satu negara belum memiliki keuangan yang mapan, selain daripada diantaranya menarik sebagian daripada harta dengan tujuan pajak tadi, maka sebagian dari kalangan ahli ilmu membolehkan karena ada maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan yang didapatkan. Jadi ada timbal balik, dia berikan tapi ada kebaikan-kebaikan yang didapatkan dari situ. Apalagi kebaikan-kebaikan yang bersifat kolektif, yang bersifat dirasakan oleh jumlah orang yang sangat banyak. Al-masalihu al-ammah. Tapi mengambilnya dengan cara yang batil, tanpa beraturan, kemudian tidak mendapatkan timbal balik dari situ dalam perkara apapun, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian tertuju juga kepada orang yang tidak memiliki otoriter, kepada orang yang tidak memiliki kuasa untuk itu, disebut dengan pungutan liar, yang tidak ada kuasa, yang tidak ada kuasa, bukan dari pemimpin-pemimpin, bukan dari pemerintahan, ya, pungutan liar. Mereka menganggap mungkin mereka berkuasa di satu tempat, di satu daerah. Setiap orang yang lewat di daerah itu maka mereka pungut pajak. Nah, ini diharamkan di dalam agama kita. Padahal mereka bukan dari orang-orang yang mengurusi urusan kaum muslimin, bukan dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin, bukan dari pemerintahan-pemerintahan. Dibuat perkumpulan-perkumpulan dan mereka mungkin mengira bahwa mereka menjadi penguasa di satu daerah tersebut, kemudian mereka memungut harta-harta manusia dengan cara yang batil. Ini juga masuk bagian darinya. Intinya ma'asyiral ikhwah, mengambil harta manusia dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, maka ini merupakan kabiratun min kabairi adz-dzunub. Ini merupakan di antara dosa-dosa besar yang diancam oleh Allah Azza wa Jal dan diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, beliau mengatakan wa huwa dakhilun fi qawlihi ta'ala, maka perbuatan itu termasuk di dalam perkataan Allah tabaraka wa ta'ala, innamas sabilu, dalam surah Asy-Syura ayat 42. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya dosa bagi orang-orang yang menzalimi manusia, ya, di antaranya mengambil hartanya dengan cara yang batil. Orang-orang yang tidak memiliki otoriter, orang-orang yang tidak memiliki kuasa untuk mengurusi urusan-urusan kaum muslimin, kemudian melakukan pungutan-pungutan liar, iyadzan billah,
masuk ke dalamnya. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa. Atau orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurusi urusan-urusan kaum muslimin, walaupun sebagiannya disebutkan oleh sebagian dari kalangan ahli ilm, ada terkadang masalih yang ingin dituju atau ingin didapatkan, maka mereka bisa melakukan hal demikian, tetapi lakukan dengan cara yang hak, jangan lakukan dengan cara yang batil. Harus ada timbal balik kebaikan-kebaikan, manfaat yang didapatkan. Kalau tidak, maka tidak diperbolehkan. Jadi terkadang memang ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang dan boleh dilakukan oleh orang-orang yang dijadikan sebagai yang mengurusi urusan-urusan kaum muslimin, di antaranya pemimpin-pemimpin kaum muslimin atau kaki tangan mereka. Karena terkadang ada sebuah kaidah yang mesti kita pahami, yang menjadikan terkadang sebagian orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurusi urusan-urusan kaum muslimin boleh melakukan sesuatu yang pada hukum asalnya itu tidak boleh dilakukan oleh orang-orang selain daripada mereka, tapi mereka boleh melakukan demi kebaikan-kebaikan dan manfaat-manfaat atau maslahat-maslahat. Ini salah satunya. Ini salah satunya. Ada sebuah kaidah yang mengatakan di mana seorang penguasa atau seorang pemimpin yang mengurusi urusan-urusan kaum muslimin diberikan hak untuk bertindak sesuai dengan maslahat yang akan ditujukan, maslahat bersama-sama. Tergantung, kalau di situ ada maslahat kebaikan secara bersama-sama dan secara keuangan mungkin belum mapan, belum bisa menutupi secara kebutuhan-kebutuhan, kemudian di situ ada diminta pajak misalnya atau yang semisal dengannya, tapi manfaatnya kembali kepada umat, kembali kepada masyarakat, maka sebagian dari kalangan ahli ilmu mengatakan itu sah saja untuk dilakukan. Tapi orang-orang yang tidak memiliki kuasa untuk itu, yang tidak memiliki tanggung jawab untuk itu, melakukan hal itu semua, nah, ini bagian daripada apa yang disebutkan oleh Allah Taala, innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Mereka melakukan sesuatu yang tidak benar di muka bumi, kezaliman-kezaliman. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Ulaika lahum adzabun alim. Bagi mereka itu adalah azab yang pedih, kata Allah Taala. Kemudian beliau mengatakan wa fil hadis, dan di dalam hadis, fi zaniyah allati taharat nafsaha birrajam, atau allati tuhirat nafsuha birrajam, dan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sebuah kisah seorang wanita yang disucikan dengan hukuman rajam. Seorang wanita dari kabilah Ghamidiyah, dari kabilah Ghamid, datang kepada Nabi SAW. Wanita ini melakukan perbuatan zina, perbuatan fahisyah, perbuatan yang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala, perbuatan yang dia juga merupakan bagian daripada kabiratun min kabairi dzunub, kabiratun min kabairi dzunub. Datang kepada Nabi SAW ingin meminta disucikan dirinya, ingin meminta disucikan dirinya. Ya Rasulullah, tahhirni. Sebelumnya dia mengatakan, ya Rasulullah, inni zanaitu wa qad kuntu hubla minaz zina. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan zina dan sekarang aku mengandung bayi yang dihasilkan dari perbuatan zina, perbuatan fahisyah. Oleh karenanya sucikan diriku ya Rasulullah. Maka di awalnya Nabi SAW berpaling dari wanita ini, berpaling dari wanita ini. Kemudian wanita ini pulang mengandung, hamil dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Taala. Kemudian setelah wanita ini melahirkan bayinya, kembali datang kepada Nabi SAW.
"Ya Rasulullah, ana imra'atun allati ji'tuka wa qad kuntu hubla minaz zina." Saya dahulu wanita yang datang kepadamu yang menyebutkan bahwa diriku telah hamil karena melakukan perbuatan zina. Sucikan diriku ya Rasulullah. Berpaling lagi Nabi SAW. Pulang lagi wanita ini membawa anaknya. Kemudian dia susui anaknya sampai sempurna 2 tahun. Karena penyusuan yang sempurna itu 2 tahun disebutkan oleh Allah Taala, haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. 2 tahun sempurna bagi orang yang ingin menyempurnakan persusuannya, kata Allah Taala. Maka setelah 2 tahun sempurna, datang lagi wanita ini kepada Nabi SAW. Kembali dia mengatakan, saya dahulu wanita yang datang kepadamu, sekarang bayinya sudah ada dan saya sudah menyusuinya selama 2 tahun, dan sekarang saya tidak ingin kau tolak ya Rasulullah. Maka diletakkanlah 1 butir kurma di tangan anak itu. Ya, walhasil setelah itu ditegakkan hukuman oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan apa? Ketika wanita ini dirajam, Khalid bin Walid mengucapkan sebuah ucapan ketika itu yang menjadikan Nabi menegurnya, mengucapkan ucapan yang tidak berkesan diucapkan oleh Khalid ketika itu. Kemudian Nabi menegurnya dan Nabi mengatakan, laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin la ghufira lahu aw laqubilat minhu. Dalam sebagian riwayat, laqad tabat taubatan, sungguh wanita ini telah bertaubat. Law qusimat ala ahli al-madinati lawasi'ahum. Pertama Nabi mengatakan dalam semua riwayat Imam Muslim, sungguh wanita ini telah taubat. Wanita ini telah taubat. Kalau taubatnya diberikan kepada sahibu makas, orang-orang yang memungut pungutan-pungutan yang haram, mengambil harta manusia dengan cara yang batil, termasuk yang kita sebutkan tadi, pajak yang dilakukan dengan cara yang tidak benar, dengan cara di mana negara tidak membutuhkan, kemudian tidak ada timbal balik yang didapatkan, kebaikan-kebaikan, manfaat yang didapatkan. Ini yang disepakati oleh para ulama, hukumnya diharamkan. Adapun ketika satu negara membutuhkan, fakir, tidak cukup keuangannya, butuh disupport dari pajak atau yang semisal dengannya, dan ada manfaat yang besar yang didapatkan, kebaikan-kebaikan bersama, kebaikan-kebaikan rakyat, maka dengan syarat-syarat yang lain juga yang disebutkan oleh sebagian dari kalangan ahli ilm, dalam kondisi seperti itu diizinkan karena membutuhkan, dan kebaikan akan kembali kepada kebersamaan, bukan kepada segelintir orang. Kalau bertaubat sahibu makas, kata Nabi SAW, sungguh akan diterima. Padahal kan mengambil harta manusia dengan cara yang batil ini kan taubatnya berat sekali. Karena ini dosa yang berkenaan dengan apa? Dosa yang berkenaan dengan manusia. Lebih berat taubat orang-orang dosanya berkenaan dengan manusia daripada dosa berkenaan dengan siapa? Allah. Itu syaratnya ditambah satu lagi. Kalau taubat dari dosa yang berkenaan dengan hak Allah Taala, pertama dia menyesal, kemudian dia tinggalkan maksiat, bertekad dengan tekad yang bulat untuk tidak kembali kepada maksiat, selesai. Allah ampuni dosa-dosanya. Dilakukan dengan nasuh, dilakukan dengan tulus dari hatinya. Adapun dosa-dosa yang berkenaan dengan manusia tidak cukup sampai di situ. Dan mengambil harta manusia, memungut harta manusia dengan cara yang batil, ini dosa kepada manusia. Ditambah satu syarat, apa? Meminta maaf, menyelesaikan dengan orang yang dizalimi. Ini kan berat ini. Kadang orangnya sudah hilang, kadang orangnya sudah pindah kemana kita tidak tahu, kadang sudah meninggal. Nanti urusannya di akhirat akan dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala, orang yang zalim dengan orang yang terzalimi, dan tidak ada pintu maaf di hari itu.
Allah mengatakan, "Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Kamu nanti pada hari kiamat di hadapan Tuhanmu akan berbantah-bantah. Akan berbantah-bantah. Harta yang belum selesai, tanah yang belum selesai, sengketa yang belum selesai, kezaliman yang belum selesai, semuanya akan dihadirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. "Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun." Kamu akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu nanti pada hari kiamat. Dan tidak ada pintu maaf yang diberikan oleh manusia kepada manusia ketika itu. Tapi apa kata Nabi SAW? "Lau tabat taubatan, lau tabat laqad tabat taubatan lau tabaha sahibu maksin laghufira lahu." Kalau bertaubat darinya orang yang memungut harta manusia dengan cara yang batil, apapun itu, baik yang tersebutkan tadi atau selainnya, maka sungguh akan diterima taubatnya. Ini menunjukkan bahwa sahibu makas merupakan sahibul kabirah, orang yang telah melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar karena dibandingkan oleh Nabi SAW dengan perbuatan wanita ini, dan dia bertaubat dari perbuatan zina, perbuatan yang keji yang dibenci oleh Allah Taala, yang ada hukumannya dalam Al-Quran dan disebutkan hukumannya oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Kemudian beliau mengatakan, wal makasu fihi syabhun min qati'it tariq. Dan orang yang melakukan makas, memungut harta manusia dengan cara yang batil, itu sama dengan qati'it tariq, pembegal, penyamun, orang yang menghadang jalan-jalan manusia, kemudian disita apa? Disita harta-hartanya. Lewat di satu malam gelap gulita, kemudian di tempat yang rawan, kemudian tiba-tiba muncul beberapa kelompok yang menghadang dengan senjata tajam, mengancam, kemudian menodongkan pisaunya, menodongkan parangnya, kemudian menyita harta-hartanya. Orang yang melakukan pungutan-pungutan yang kita sebutkan tadi, ma'asyiral ikhwah, yang disepakati dengan cara yang batil tentunya, dengan cara yang batil, dengan cara yang diharamkan, itu syibhun min qati'it tariq, sama dengan qati'ut turuq, penyamun-penyamun atau pembegal-pembegal. Wa huwa syarrun minal lis, bahkan lebih buruk daripada pencuri. Apa perbedaan pembegal, penyamun dengan pencuri? Kalau pencuri diam-diam, tidak mengancam. Kalau sudah mengancam, ya seperti yang kita sebutkan tadi, seorang dikatakan mencuri kalau dia mengambil harta manusia dengan cara sembunyi-sembunyi, itu mencuri namanya. Masuk ke rumah orang dengan secara sembunyi-sembunyi, lalu dia ambil harta yang tersimpan di dalam lemari, dia buka, dia congkel kuncinya, kemudian dia ambil, kemudian dia lari, dan tidak membuat teror, tidak mengancam, tidak menodongkan senjata, tidak melakukan hal-hal yang merusak fisik seseorang. Ini mencuri. Dan perbuatan yang pertama tadi lebih parah daripada itu, lebih buruk daripada itu. Sementara yang melakukan pungutan-pungutan dengan cara yang batil, baik pungutan-pungutan liar atau yang semisal dengannya, maka lebih diibaratkan oleh Nabi SAW dengan qati'it tariq, yang lebih parah daripada al-lis. Fa inna man asafa an-nas wa jaddada alaihim dharaib fahuwa azlam wa aksham mimman ansafa fi maksihi wa rafiqa bi ra'iyatihi wa jabil maks wa katibuhu wa akhidhuhu min jundai wa syaikhin wa sahibi zawayatin syuraka fil wizri
akilunas suhti. Kemudian penulis mengatakan, maka bagi siapa yang melakukan kezaliman kepada manusia, mengambil dari mereka pungutan-pungutan, pajak-pajak atau yang semisal dengannya, seperti yang kita sebutkan tadi, tidak ada timbal balik kebaikan yang didapatkan, hanya sekedar membayar tapi tidak ada kebaikan-kebaikan yang didapatkan, tidak ada manfaat-manfaat yang didapatkan. Na'udzubillah, apalagi andaikan itu dilakukan dengan kezaliman-kezaliman tanpa aturan-aturan. Fahuwa azlam, maka perbuatan yang seperti itu lebih zalim, lebih parah daripada orang yang melakukan sesuatu yang jujur di dalam pungutannya. Artinya memang cara memungut itu ada dua, ada dengan memaksa, dengan cara yang zalim, yang batil, tapi ada juga dengan cara yang tidak benar tetapi tidak sampai memaksa. Tidak sampai memaksa. Maka yang semakin banyak kezaliman yang dilakukan itu semakin besar dosanya. Yang semakin dilakukan itu dengan cara memaksa semakin besar dosanya. Fahuwa azlam wa agsham mimman ansafa fi maksihi. Mungkin dilakukan dengan kelembutan, didatangi, kemudian diminta dengan ini, dirayu dengan itu, lain sebagainya, akhirnya diserahkan. Tapi sebenarnya bukan pada tempatnya juga, tapi dilakukan dengan cara yang baik-baik. Itu tidak benar. Cara baik-baik maksudnya dengan cara muamalah, bukan dengan kekerasan. Dan itu tidak dibenarkan, apalagi dilakukan dengan cara kekerasan. Tidak mendapatkan manfaat dari situ, tidak mendapatkan imbalan dari situ, tidak ada manfaat yang dirasakan oleh manusia yang banyak, oleh masalihul ammah, kebaikan-kebaikan umum. Dari satu sisi ditambah, misalnya sebenarnya tidak butuh disupport dari pajak misalnya, karena sudah banyak dakhlah yang didapatkan, kemudian diambil dengan cara paksa. Ini kezaliman, kebatilan, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Taala, pertanggungjawaban yang besar. Karena ini terkait dengan kezaliman-kezaliman kepada manusia. Kemudian beliau mengatakan, wajabil makas, maka orang yang mengumpulkan pungutan-pungutan demikian, ma'asyiral ikhwah, dan penulis-penulisnya, wa akhidhuhu, dan yang mengambilnya dari siapapun, orang-orang yang memiliki tanggung jawab tapi dilakukan dengan cara yang tidak benar tentunya, syuraka'u fil wizri, seluruhnya sama mendapatkan dosa, sama dalam perkara-perkara riba. Perkara-perkara riba semuanya. Nabi mengatakan apa? Wa katibai wa syahidai, termasuk juru tulisnya, termasuk saksinya. Nabi mengatakan hum sawa, kata Nabi, semua mereka sama. Sama dalam apa? Sama dalam dosa. Karena semuanya sudah saling tolong menolong, saling bantu membantu. Wala ta'awadu 'alal itsmi wal 'udwan, kata Allah Jalla wa Ala, jangan kalian saling tolong menolong atas dosa dan keburukan, kezaliman. Dan riba itu adalah kezaliman, diancam pelakunya oleh Allah Taala. Bukan hanya pelaku riba yang diancam oleh Allah Taala yang berdosa, termasuk semua orang yang mensupport proses perbuatan-perbuatan riba, juru tulisnya, saksinya, yang tertulis dalam akad itu semuanya fil wizri sawa, dalam dosa sama. Maka sama dengan al-makkas ini, orang yang melakukan pungutan-pungutan, penarikan-penarikan yang tidak benar, yang dilakukan dengan kezaliman, yang sepakat para ulama diharamkan hal ini, sesuatu yang tidak didapatkan timbal balik di dalamnya, manfaat di dalamnya. Sementara yang memungut sudah mapan dari sisi keuangan, misalnya satu negara misalnya sudah mapan dari sisi keuangan,
kemudian memungut dan tidak ada timbal balik yang didapatkan, ini sepakat para ulama hukumnya apa? Mengharamkan hal demikian. Ini dosa besar ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Apa kata beliau? Syuraka fil wizri, sama-sama mendapatkan dosa. Akiluna lis-suhti, semuanya memakan sesuatu yang diharamkan, memakan harta haram. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang ancaman orang-orang yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang diharamkan dengan ancaman yang besar. An-naru aula bihi, kata Nabi, la yadkhulul jannah lahmun nabata minas suhti an-naru aula bihi. Tidak akan masuk ke dalam surga daging yang tumbuh yang didapatkan dari jalan yang diharamkan, api neraka lebih berhak terhadapnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan taubat dari perbuatan ini bukan mudah, bukan ringan ma'asyiral ikhwah. Ini yang terkait dengan harta-harta manusia, hak-hak manusia. Orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan ini, iyadzan billah, semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kita pelindungan dari perbuatan-perbuatan ini. Itu masuk juga ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithul muflis, hadis yang berbicara tentang bangkrutnya sebagian orang nanti pada hari kiamat. Ini salah satunya. Apa kata Nabi SAW? Bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa yang bangkrut itu siapa? Apa kata sahabat? Fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, yang bangkrut adalah yang tidak memiliki harta, dinar, perak, emas, dirham. Nabi mengatakan ternyata yang bangkrut bukan itu. Yang terngiang-ngiang di telinga sahabat itu bangkrut dunia, bangkrut usaha, bangkrut perdagangan. Ternyata bukan itu bangkrut yang hakiki. Apa kata Nabi? Al-muflis ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut itu akan datang pada hari kiamat bisalatin wa zakatin wa siyamin, dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala zakat. Kemudian Nabi mengatakan, wa ya'ti qad syatama hadza wa akala mala hadza. Orang ini datang membawa pahala tersebut, membawa pahala puasa, membawa pahala salat, membawa pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza, dia membawa pahala itu, tapi dahulu disebutkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka-mereka satu persatu oleh Nabi. Mencaci, memaki, menumpahkan darah. Salah satu yang Nabi sebutkan adalah wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, kata Nabi, dengan cara yang batil. Termasuk pungutan-pungutan yang kita sebutkan tadi, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, yang tidak ada manfaat. Baik yang melakukan bukan orang yang memiliki tanggung jawab di situ, berarti pungutan liar, atau yang melakukan orang yang tidak memiliki tanggung jawab dan tidak dilakukan dengan aturan-aturan yang benar, dan tidak ada manfaat yang didapatkan oleh orang yang dipungut darinya. Ini juga kezaliman. Seorang muslim hendaknya bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Nas'alullah at-taufiq. Adapun dilakukan dengan cara yang benar, ini masa Umar radhiyallahu anhu dulu dilakukan. Di antara sesuatu yang benar misalnya apa? Dulu ketika perdagangan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin keluar kota Madinah atau di luar negeri-negeri muslim, maka begitu mereka datang maka dipungut dari mereka apa? Dari mereka pajak. Mereka suruh bayar. Kemudian begitu pedagang-pedagang kafir masuk di negeri-negeri kaum muslimin, maka juga diterapkan apa? Juga diterapkan ada pungutan-pungutan yang dipungut. Dan itu kembali kebaikannya untuk mereka-mereka juga. Di situ butuh keamanan, di situ butuh maslahat-maslahat. Maka intinya seperti yang kita sebutkan tadi, secara umum ya, kalau yang melakukan itu bukan orang yang memiliki kuasa, maka hukumnya diharamkan.
pasti diharamkan. Itu kezaliman yang besar, pungutan-pungutan liar. Tinggal lagi orang-orang yang memiliki kuasa mengurusi urusan-urusan kaum muslimin. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan petunjuk selalu kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, memberikan mereka bitanah, pemisik-pemisik yang saleh, menguatkan mereka di atas kebaikan, menuntun mereka di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkadang ada kelapangan-kelapangan yang bisa mereka lakukan dalam hal yang kita sebutkan ini. Tapi seperti yang kita sebutkan tadi, dalam sisi keuangan belum mapan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan kebersamaan, kebutuhan-kebutuhan semuanya. Kemudian ketika dilakukan pungutan tersebut ada kebaikan-kebaikan yang dirasakan, manfaat-manfaat yang didapatkan, terutama oleh yang memberikan pungutan tersebut, yang menyerahkan sebagian hartanya, atau oleh orang-orang yang tinggal di daerah itu. Ada kebaikan-kebaikan manfaat yang didapatkan, maka sebagian dari kalangan ahli ilm kondisi seperti ini maka diperbolehkan, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian beliau mengatakan, fanas'alullaha al-afiyah fid dunya wal akhirah bimannihi wa karamihi innahu ala kulli syai'in qadir. Kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat dengan karunia kemuliaan yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha menyanggupinya. Masyaallah ikhwah, sampai di sini kajian kita, dan ini merupakan kajian perdana kita pasca Ramadan. Kita berdoa kepada Allah juga mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puasa yang kita lakukan, qiyam, tilawatul Quran, dan seluruh ketaatan yang telah kita tanam, semoga menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, meminta pengkabulan petunjuk yang datang dari kaum salaf pasca Ramadan. Berbulan-bulan mereka meminta pengkabulan agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah mereka. Sampai di sini kajian kita, insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan dosa besar yang ke-33, yaitu ar-riya. Riya wa huwa minan nifaq, dan dia merupakan bagian daripada kemunafikan. Wa sallallahu wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.